Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bertemu lagi pada saat ini. Kita ingin mendasari hari ini dengan kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur pada kesempatan saat ini kami diberi kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga hikmat-Mu menolong kami dan memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan dan persiapkanlah diri kami untuk menerimanya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tetapi saya hanya membaca ayat 20 dan 21 saja. Beginilah firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini, bijaksana mengelola harta. Saudaraku yang terkasih, ada seorang anak muda datang kepada Yesus. Ia meminta kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi saudara, jawab Yesus kepadanya, kepada anak muda ini, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Tuhan Yesus menegaskan dalam sebuah pesan pada ayat 15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa setiap kita harus berhati-hati terhadap segala ketamakan. Apalagi setiap kita yang berlimpah rejeki, berlimpah berkat daripada Tuhan. Karena dalam bacaan ini juga Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah. Sehingga orang kaya ini berpikir dalam hatinya, apa yang akan ia perbuat untuk menambah kekayaannya. Karena dia ingin menikmati hidupnya, beristirahat yang lama, makan, minum, dan bersenang-senang. Dan dalam perumpamaan ini, ternyata orang kaya ini merombak lumbung-lumbung gandumnya. Dia akan membuat lumbung yang lebih besar lagi, sehingga ia bisa menaruh hasil panennya yang berlimpah tersebut ke dalam lumbung-lumbung yang telah dirombak. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dalam bacaan kita tadi, firman Allah berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Saudara, dan pada ayat 21 ditegaskan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, jelas teks kita pada saat ini mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bijaksana dengan seluruh berkat dan rezeki yang Tuhan berikan. Boleh-boleh saja kita mengejar harta, tapi ingat, harta itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan dikatakan dalam bacaan kita ayat 21, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Mari di dalam kehidupan ini kita mengutamakan Tuhan karena Dialah yang memberi kekayaan kepada kita, tapi juga tidak lupa bahwa apa yang harus kita lakukan, bagaimana setiap apa yang kita miliki tidak buat untuk diri kita sendiri. Kita membagikannya juga kepada orang lain
kita juga boleh memberikannya kepada rumah Tuhan, dan memberikannya juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Karena itulah bukti bahwa kita kaya di hadapan Allah. Selamat berproses dalam hidup ini. Semoga kita mampu bijaksana saat-saat berkat Tuhan itu berlimpah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari bacaan kami ini, agar kami tidak menjadi orang kaya yang bodoh saat Engkau melimpahkan kekayaan kepada setiap kami. Dan biarlah kami lebih mengutamakan Tuhan, lebih mencari Tuhan, karena berkat itu datangnya daripada Engkau. Ampuni kami atas kekurangan kami, dan mampukan kami untuk terus melakukan tugas kami, melakukan sabdamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.